Terus bergaul dengan orang-orang yang solih. Setidaknya kalau kita bergaul dengan orang-orang yang solih itu, kita akan bisa terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan. Pandangan kita juga jadi lebih terjaga. Dijaga pandangannya. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya tidak lihat film porno. Wah, saya kalau film porno enggak, Pak. Cuma gambar. Ya bodoh gitu loh. Film porno itu racun, Mas. Gambar porno itu racun. Dan itu bahkan lebih beracun, lebih adiktif daripada narkotika, daripada narkoba. Ya, dihindari film porno itu. Terus bergaul dengan orang-orang yang solih. Setidaknya kalau kita bergaul dengan orang-orang yang solih itu, kita akan bisa terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan. Pandangan kita juga jadi lebih terjaga. Ya. Terus yang kedua apa? Berpuasa. Ya, berpuasa. Jadi dengan puasa itu kita akan bisa lebih terjaga. Wah, saya tidak kuat, Mas, kalau dengan cara berpuasa. Terus bagaimana? Menggunakan waktu kita untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, biar kita tahu kegiatan kita ini bermanfaat atau enggak. Pokoknya ada 3. Yang pertama, kegiatan kita ini mengandung pahala atau enggak? Mendatangkan pahala enggak? Yang kedua, kegiatan kita ini bisa mendatangkan ilmu enggak? Yang ketiga, kegiatan kita ini bisa mendatangkan rezeki enggak? Kalau tidak bisa mendatangkan pahala, ya setidaknya mendatangkan ilmu lah. Kalau tidak bisa mendatangkan ilmu, setidaknya mendatangkan rezeki. Itu loh. Itu berarti kegiatan kita bermanfaat. Termasuk rezeki, bukan hanya soal uang, termasuk sehat itu rezeki. Jadi bisa dialihkan dengan olahraga. Kalian olahraga itu termasuk bagian dari usaha, gitu ya. Yang laki-laki juga demikian. Mbak, saya pernah punya klien perempuan, dia mohon maaf sudah pernah menikah atau janda gitu ya, tapi karena cerai atau insya Allah karena cerai waktu itu, cerai atau meninggal saya lupa ya. Tapi mohon maaf, dia ini punya kefadolan, kelebihan itu hypersex gitu loh. Jadi gairahnya itu tinggi, sampai dia bilang, saya ajak masalah saya bergairah, kamu. Saya nggak mau kayak gini lagi. Gitu. Kalaupun iya, nggak usah diucapkan, gitu ya. Dan setelah itu saya tanya, terus Mbak, ketika kamu di situ untuk melampiaskan gairahmu karena kamu berikan gimana? Jadi saya menghabiskan waktu saya untuk membuang energi saya dengan berolahraga. Jadi saya pernah ketemu 2 orang perempuan sama-sama kayak gitu, Mbak. Yang satu masih gadis. Dia cerita, jadi dia itu sebelum nikah itu memang sudah punya hasrat seksual yang tinggi. Kita ajak ngomong seks, insya Allah tidak masalah ya, gitu ya. Dia punya hasrat seksual yang tinggi. Nah, untuk melampiaskan biar tidak melanggar, dia itu setiap pagi itu jogging, lari pagi, gitu ya. Sehingga ketika badannya sudah capek, pikirannya tidak kemana-mana. Tapi kalau cuma untuk berbalik di kamar, untuk cuma segitu, akhirnya dan dari pelampiasannya ke hal-hal yang tidak bermanfaat. Dimatikan aja tidak apa-apa HP saya. Oke, ya seperti itu. Kecuali kalau dari ibu nanti saya ngerti. Nanti saya pakai sama ibu, saya sudah pamit sama mama saya. Klik apabila menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari Gemilangpedia. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan.